Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Shalom teman-teman semuanya. Saya Jos Marga Nainggolan. Saya mau nyanyi buku ND dulu ya. Yuk kita mulai. Di namamu lusandok mulu Guk dona mersagale Buan sinandang tuna kolomi Asamar bogo muse Baen maahu parhiteanmu Pasu-pasum mabaur mai Ale Tuhanku patu pamaaf ban pasu-pasu tudongan sudah. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdiri, kita mau nyanyi dengan sukacita. Tuhan memanggil namamu sekolah minggu, Tuhan memanggil namamu sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil
Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Kita mungkin merasa bosan karena harus di rumah saja, karena situasi yang terjadi sekarang. Tapi kita harus bersabar dan kita tetap berdoa semoga pandemi COVID cepat boleh berlalu. Kita boleh beraktivitas di sekolah, beribadah bersama dengan teman-teman di tengah-tengah gereja. Tetapi walaupun pada saat ini kita hanya beribadah di rumah, tapi ingat, ibadahmu itu kualitasnya tidak berkurang, semuanya itu diterima Tuhan Yesus dengan sukacita, maka kita juga harus dengan sukacita untuk datang ke hadapan Tuhan melalui ibadah kita, ibadah pada hari ini Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu untuk adik-adik yang berada di rumah. Pada ibadah online minggu kita pada hari ini akan dipimpin oleh Kak Naomi, Inang Sianturi, dan Bang Yosep. Sebelum kita mulai ibadah, Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu indahnya saat yang teduh. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sama-sama kita mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita membaca hukum Tuhan
untuk kita di minggu hari ini, hukum pertama sampai dengan hukum keempat, sama-sama kita untuk mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi. Berserah kepada Yesus.
Adik-adik sekolah minggu, tentu di dalam satu minggu ini kita telah banyak melakukan dosa. Kita melakukan dosa baik terhadap kedua orang tua, terhadap abang, kakak atau adik, terhadap opung juga, terhadap sesama kita, terlebih ke hadapan Tuhan. Tapi jangan pernah takut, karena Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati kita, kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Sama-sama kita mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang masih ingat ayat bulanan kita untuk bulan ini, yaitu ayat bulanan Agustus? Itu yang menjadi epistel kita. Ya, jadi ayat bulanan kita yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis pada Yesaya. Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai dengan ayat 10. Pertama Amang sendiri yang membacakan, baru nanti kita sama-sama untuk membacakannya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Sama-sama kita untuk membacanya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Sama-sama kita untuk mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali. Adik-adik, sebelum kita mengaku iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari buku ND nomor 63, Husomba Ho Tuhan. Sekatmu
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita sama-sama untuk mengucapkan pengakuan kita, pengakuan iman kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik sekolah minggu, mari kita dengarkan yang menjadi warta untuk anak-anak sekolah minggu di minggu ini yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu, kakak Nomi Borusi Mamora, dan dilanjutkan dengan doa syafaat yang dipimpin oleh kakak guru sekolah minggu juga, yaitu kakak Nomi Simamora. Shalom adik-adik sekolah minggu, hari ini Kak Naomi akan membacakan warta sekolah minggu kita pada minggu ini. Untuk warta sekolah minggu yang pertama, kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun pada satu minggu ini. Pengumuman yang kedua, kakak sekolah minggu juga mengucapkan tetap semangat ya adik-adik yang sedang menjalani sekolah online di rumah. Pengumuman yang ketiga, untuk minggu depan, sekolah minggu kita tetap melewati ibadah online. Untuk adik-adik yang mengikuti ibadah online, tetap berbusana yang sopan dan rapi ya. Pengumuman yang keempat, kepada adik-adik yang mau memberikan persembahan pujian, adik-adik bisa mengirimkan persembahan pujiannya kepada guru kelas masing-masing. Dan tetap menjalankan protokol COVID ya adik-adik, memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan tetap berdoa supaya kondisi kita bisa lebih baik lagi. Kakak undang adik-adik bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sampai detik ini. Terima kasih untuk berkat kesehatan kepada kami semua. Kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih Tuhan sudah memberikan pertambahan umur. Kiranya adik-adik yang sedang berulang tahun pada minggu ini bisa semakin sehat, panjang umur, dan jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang mungkin sedang sakit di rumah. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berkati obat-obatan yang adik-adik minum sehingga adik-adik bisa beraktivitas kembali seperti semula. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keadaan yang sedang kami alami. Kiranya Tuhan selalu memberikan berkat penyertaan kepada kami semua, berkat kesehatan supaya kami bisa melaluinya. Kami juga mau berdoa Tuhan jika kami mohon ampun jika kami memiliki banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan selalu sertai agar kami tidak melakukan kesalahan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan kepada orang tua supaya orang tua kita menyampaikannya melalui situa untuk gereja kita. Sekarang kita mau bernyanyi dari buku ND 550, Tanganku Namet-met. Sayur rupa ku nama
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Sepertinya kayak kurang nih sambutan dari anak-anak sekolah minggu. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Mari kita dengan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kehidupan kita di dalam menjalani hari-hari, terlebih di situasi yang begitu menakutkan, situasi yang mengkhawatirkan, situasi yang belum tahu kapan akan berakhir. Tetapi firman Tuhan menjawab itu semua kepada kita melalui ibadah kita di dalam satu hari ini, tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Amang bacakan sekali, baru nanti kita sama-sama untuk membacakannya. Sudah? Siap? Ya, Amang bacakan ya. Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sama-sama kita membacanya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita pasti mengetahui apa sih fungsi terang. Dan juga kita pasti mengetahui bagaimanakah situasi ketika terang itu tidak ada sedikit pun. Ketika memang gelap gulita terjadi di sekeliling kita, tentu kita pasti merasa takut. Tentu kita pasti tidak akan berani untuk melangkah. Tentu kita tidak akan berani untuk bergerak karena kita tidak mengetahui apa dan bagaimana yang ada di sekeliling kita. Kita takut melangkah, bisa aja ada binatang berbisa. Kita aja takut melangkah, bisa aja ada lubang. Tetapi ketika ada terang walaupun sedikit saja, maka kita akan mengetahui bagaimana situasi yang ada di sekeliling kita. Maka ketika kita mengetahui apa yang terjadi di sekeliling kita, maka kita tidak akan mau untuk melakukan sebuah kesalahan. Contoh, tadi ketika gelap, kita tidak mengetahui lubang. Maka kalau kita berjalan bisa aja kita terjatuh ke dalam lubang. Ketika kita tadi gelap, kita berjalan bisa aja di situ ada benda tajam, baik itu beling atau paku. Tapi karena gelap kita tidak mengetahui di situ ada beling, ada paku, kita berjalan, maka terinjak, kaki kita berdarah. Tetapi ketika terang itu muncul, maka ketika kita melihat itu lubang, kita tidak akan jatuh, tidak akan menuju ke lubang itu. Ketika kita tadi melihat dengan terang itu ada beling atau juga paku, maka kita tidak akan menginjaknya. Itulah fungsi terang. Fungsi terang adalah
untuk memberikan kepada kita mengetahui apa yang terjadi, sehingga memberikan rasa aman ketika kita melakukan sesuatu, baik itu di dalam perjalanan. Tapi ingat, ternyata tidak semua orang menyukai terang. Ada yang sangat suka dengan kegelapan. Ayo, siapa? Adik-adik tahu enggak? Itu sudah sering diajarkan. Ternyata tidak semua orang menyukai terang itu. Bahkan ada ternyata yang menyukai kalau boleh gelap itu terjadi. Yang suka dengan kegelapan itu adalah iblis. Yang suka dengan kegelapan itu adalah orang-orang jahat. Tentu kita adik-adik sekolah minggu, karena kita bukan orang jahat. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Sehingga kita menyukai terang tersebut. Maka Yesus berkata, akulah terang dunia. Yesus berkata, akulah terang dunia, karena Yesus menggambarkan dunia ini adalah penuh dengan kegelapan, penuh dengan kejahatan. Maka dengan adanya Yesus yang menjadi terang, mengajari kita bagaimana kita untuk tidak melakukan sebuah kejahatan. Kalau kita lihat sebelum nats ini, yaitu di Yohanes pasal 8, mulai Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11, bagaimana orang banyak itu mau menghukum seorang wanita yang kedapatan melakukan dosa. Mereka seakan-akan mereka adalah orang yang suci. Mereka adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa. Sehingga mereka dengan begitu ambisi mau menghukum, melempari wanita tersebut dengan batu. Tetapi Yesus berkata, siapa dari antara kamu yang tidak pernah melakukan dosa, itulah yang pertama sekali melempari wanita itu dengan batu. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata semua pergi dari tempat itu. Mulai dari yang tertua, dikatakan di dalam nats itu. Nanti kita setelah ibadah boleh kita baca ya. Boleh nanti kita baca tadi, yaitu mulai Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 tentang bagaimana orang banyak itu tidak berani menghukum wanita yang melakukan dosa karena ternyata mereka sendiri adalah orang yang pernah melakukan dosa. Maka karena dengan Yesus berkata, siapa dari antara kamu yang tidak pernah melakukan dosa, itu yang pertama sekali melempar wanita ini. Tapi karena ternyata mereka tidak pernah luput dari dosa, mereka tidak mampu. Yesus telah menjadi terang bagi orang-orang banyak untuk mengajari supaya mereka tidak menghukum atau tidak menghakimi orang yang lain dengan merasa dirinya paling benar. Jadi adik-adik sekolah minggu, jangan pernah merasa kamu itu adalah orang yang paling benar. Karena Yesus telah menjadi terangmu untuk mengajarkan engkau menjadi seseorang yang rendah hati. Karena Yesus menjadi terangmu untuk mengajarkan engkau menjadi seseorang yang mengampuni, bukan menghakimi. Karena Yesus yang menjadi terang bagi kehidupanmu, yang mengajari engkau untuk selalu berbuat baik di dalam kehidupanmu. Itulah fungsi terang. Tapi Yesus berkata, Yesus itu tidak akan menjadi otomatis menjadi terang bagi semua orang. Tetapi Yesus hanya menjadi terang kepada barang siapa yang mengikut Yesus. Jadi kita harus percaya. Kita harus percaya kepada Yesus. Kita harus mengikuti Yesus. Tapi mengikut Yesus bukan seperti yang pernah kita tonton film Tuhan Yesus.
Kemana Tuhan Yesus? Bondong-bondong muridnya pergi. Oh tidak. Bukan begitu yang dikatakan Yesus untuk kita pada saat ini dengan mengatakan barang siapa yang mengikut aku. Mengikut Yesus dengan cara melakukan sesuai dengan perintah Yesus. Kita kan udah mengetahui apa perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus adalah engkau harus menjadi anak-anak yang baik. Engkau harus menjadi anak-anak penurut. Engkau menjadi anak yang rajin. Karena Yesus juga menginginkan kita sebagai anak yang rajin. Maka kalau kita tidak rajin, kita sendiri yang rugi. Kalau pepatah mengatakan, rajin pangkal kaya. Maka kalau kau malas-malasan, ya hidupmu akan menderita. Tapi itu perintah Yesus. Yesus tidak menginginkan kita menderita. Yesus menginginkan kita berbahagia, bersuka cita. Maka perintah Yesus menjadilah ada anak-anak baik. Jadilah anak-anak yang rajin, tidak menjadi pemalas. Tidak hanya main game. Maka ketika diberikan orang tua HP, sebetulnya orang tua kita membelikan HP itu tidak lain karena sayangnya kepada kita supaya kita tidak tertinggal pelajaran. Karena situasi sekarang kita harus memakai sistem belajar secara online. Maka jangan jadi lebih banyak kamu pakai HP itu untuk live. Anak-anak sekolah minggu kok udah live-livean. Untuk pakai TikTok. Oh jangan. Sayang paket. Mahal. Bagus itu kan ditabung. Bisa untuk sekolahmu nanti lebih tinggi. Daripada kamu habiskan. Untuk sesuatu yang tidak berguna. Maka Tuhan menginginkan itu. Kamu menjadi anak yang penurut. Karena di dalam hukum Taurat kelima. Jelas dikatakan Yesus. Kita sebagai anak-anak harus menghormati ayah dan ibu. Supaya lanjut umur di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Karena kamu supaya lanjut umurmu, kamu harus hormati ayah dan ibumu. Dengan menuruti apa katanya. Dengan selalu menyayangi, dengan selalu menghindarkan apa perintahnya, tidak pernah melawan. Dan Yesus telah menjadi terangmu untuk memampukan kau melakukan itu. Maka karena ternyata kita adalah anak-anak terang, maka terimalah yang menjadi terangmu, yaitu Yesus Kristus, yang akan menuntun kau berjalan di dalam kegelapan, supaya kegelapan itu tidak menghampiri engkau, tetapi terang itu selalu menyertai, menuntun engkau, mengajari engkau untuk melakukan apa yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersuka cita. Karena Engkau telah menjadi terang di dalam kehidupan kami. Yang mengusir rasa takut di dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan tidak takut dengan situasi sekarang. Yang penyakit sedang merebak di mana-mana. Karena kami memiliki Tuhan Yesus yang menjadi terang, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Untuk mengajarkan kami menjadi anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang penurut. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau kiranya menguatkan kami untuk selalu menerima Engkau, untuk selalu mengikuti segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati semua anak-anak sekolah minggu Tuhan. Engkau selalu berikan kesehatan kepada mereka.
Engkau Tuhan selalu yang memberikan kepintaran. Walaupun sistem belajar sekarang tidak dapat dengan tatap muka di sekolah, tetapi dengan memakai online Tuhan, biarlah Tuhan itu tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk menerima ilmu. Karena kami memiliki Tuhan Yesus yang juga memberikan kepintaran kepada anak-anak yang mengasihi Engkau dan yang Tuhan kasihi. Berkati juga orang tua di dalam pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan berikan rezeki yang baik serta kesehatan. Berkati juga kakak dan abang guru-guru sekolah minggu. Berikan hikmat kepada mereka untuk tetap sukacita mengajar anak-anak sekolah minggu. Berkati mereka juga di dalam segala cita-cita mereka, di dalam segala yang mereka inginkan. Biarlah juga mereka boleh sukacita dan beroleh apa yang mereka idam-idamkan di dalam kehidupan mereka. Berkati gerejamu di seluruh dunia ini, terkhusus gerejamu HKBP Ciputat. Biarlah gerejamu menjadi berkat dan juga menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Pasaribu. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Adik-adik, marilah kita membawakan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu yang berasa banyak dalam Tuhanku. Marilah kita sama-sama untuk mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Sama-sama kita mengucapkannya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kakak undang adik-adik untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.